GKMI 5A, NIM-nya 010. Di sini saya akan memaparkan tentang pemahaman materi kelompok 5 dan kelompok 6. Materi kelompok 5 yaitu tentang berbicara dengan keterampilan lainnya, dan kelompok 6 tentang keterampilan berbicara. Yuk kita simak ya pembahasannya. Keterampilan berbicara merupakan salah satu bagian dari keterampilan berbahasa. Apa sih keterampilan berbicara? Keterampilan berbicara adalah kemampuan untuk mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengungkapkan, mengekspresikan, mengutarakan pendapat kepada seseorang maupun kelompok secara lisan. Keterampilan berbicara itu memiliki hubungan dengan keterampilan lainnya. Misalnya yang pertama ada hubungan berbicara dengan menyimak. Dengan menyimak, kita akan mampu meningkatkan kemampuan berbicara kita. Yang kedua ada hubungan berbicara dengan membaca. Nah, kalau misalnya kita banyak membaca, maka akan memperluas kosakata, berpikiran logis, dan saat kita berbicara akan menggunakan kata atau diksi yang tepat. Yang ketiga, hubungan berbicara dengan menulis. Jadi, penyampaian informasi ditulis melalui bahasa tulis. Selanjutnya, aktivitas berbicara di depan umum itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu formal dan informal. Kalau yang informal itu seperti kita berbicara dengan sahabat, teman, dan keluarga, misalnya kayak tukar pengalaman, menyampaikan berita. Lalu ada informal. Nah, kalau formal itu seperti kita wawancara dan interview. Dan saat kita berbicara di depan umum itu memiliki kendala-kendala yang tidak sengaja kita lakukan, seperti kayak nervous, gugup, seperti itu. Nah, gimana sih teknik berbicara di depan umum? Yang pertama itu ada awali dengan kalimat pembuka. Nah, kalimat pembuka itu seperti apa? Seperti assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore. Kenapa harus pakai kalimat pembuka? Karena memberikan kesan yang baik kepada pendengar. Yang kedua itu hilangkan perasaan gugup. Jadi perasaan gugup itu merupakan masalah utama yang dihadapi orang yang berbicara di depan umum. Nah, biasanya itu bakalan hilang sendiri rasa gugup. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus percaya diri dengan diri kita sendiri. Yang ketiga itu bicara dengan santai. Nah, kita saat berbicara di depan umum itu harus berbicara santai dan pelan, tetapi melihat situasi juga. Kalau seandainya sudah membosankan, maka kita harus membuat suasana tersebut agar tidak membosankan. Yang keempat itu bicara yang sopan. Jadi saat kita berbicara itu gunakan bahasa yang sopan dan santun dan mudah dimengerti oleh orang lain agar orang lain itu tidak salah paham apa yang kita bicarakan. Yang kelima, berbicara dengan jelas. Jadi kalau misalnya kita mau bicara di depan umum itu, kita harus menggunakan kata yang jelas agar informasi yang diterima itu baik untuk pendengar dan mudah dipahami oleh pendengarnya. Terakhir yaitu kontak mata. Jadi kalau kita berbicara dengan orang itu harus berkontak mata, karena kalau dengan kontak mata maka akan terbangun chemistry antara pendengar dan